Iya, Bu. Vicky, Rayli, Hadir, Bu. hadir Bu. Alvin, hadir Bu. Nadia, hadir Bu. Zafira, hadir Bu. Nah, anak-anak, kalian mohon berdiri untuk menyanyikan lagu Cinta Tanah Air. Berdiri anak-anak. Iya Bu. Iya Bu. Ya, Bu. Selama hidupku, yang saya pergi jauh, hilang hilang dari kamu. Anak-anak, silakan duduk. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu Cinta Tanah Air, apakah kalian tahu lagu Cinta Tanah Air itu menggambarkan tentang apa? Tidak, Bu. Jadi, lagu Cinta Tanah Air itu menggambarkan tentang kecintaan kepada negara Indonesia. Nah, anak-anak, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya dan informasi penting dari teks sejarah menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini mampu dapat mengidentifikasi upaya bangsa Indonesia dan menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Nah, upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya yaitu ketika bangsa Indonesia memproklamasi kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujui. Pihak-pihak asing tersebut adalah sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama ARMY di bawah pimpinan Jenderal Sipil Livingstone. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut ICA ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Nah, perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.
45 serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nah, perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Yaitu perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Frank Herman. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan dan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang ketiga, perjanjian Reville. Perjanjian Reville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Reville milik Amerika Serikat. Yang ketiga, perjanjian Rum-Troyen diadakan pada tanggal 17 April 1945 di Jakarta. Di Indonesia diwakili oleh Muhammad Muh dan Belanda diwakili Van Troyen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat akan segera dilaksanakan konferensi meja bulat. Nah, anak-anak, itulah tentang upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, sekarang Ibu akan mengasihkan kalian LKPD yang berisi tentang teks sejarah di mana kalian akan menjawabnya menggunakan ada pertanyaan apa, siapa, bagaimana, di mana, apa, dan kapan. Sebelum itu Ibu akan membagikan kelompok yang 3 orang di depan, kelompok A, dan 3 orang di belakang, kelompok B. Baik, Bu. Kalian sudah menyiapkan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, yang kelompok A silakan maju ke depan dan presentasikan hasil kalian kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan jawab pertanyaan dari paket yang sudah diberikan. Di manakah tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Indonesia. Apakah tanam paksa itu? Tanam paksa yaitu yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk tanam. Komoditas ekspor khususnya teh, kopi, dan nanas. Kakao. Kakao, maaf. Jaga penanam paksa desa. Apa akibat tanam paksa? Rakyat tidak memiliki tanah
tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan dengan cara mewajibkan petani untuk menanam 1/5 tanahnya dengan tanaman tertentu. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Anak-anak, pembelajaran telah selesai. Apakah kalian bisa menyimpulkan dari pembelajaran tersebut? Ya, Nadia. Ya, Nadia, itulah kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pulang, Ibu akan mengevaluasi kalian untuk mengetahui hasil pembelajaran kalian sampai mana. Ya, Bu. Berapa menit, Bu? Selama 15 menit ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah semuanya mengerjakan evaluasinya? Silakan kumpulkan ke teman yang depan. Ya, Bu, mengambil. Nah, anak-anak, bagaimana pesan kalian selama pembelajaran? Nah, anak-anak, semoga kalian di rumah mempelajari kembali yang pembelajaran hari ini, dan kita akan mempelajari pembelajaran minggu depan tentang mata uang ya. Ya, Bu. Baiklah, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dairi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ibu tutup. Sekian